Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Nurhamsia dari program studi Sistem Informasi Akuntansi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara penginputan data pada perusahaan dagang menggunakan Mayop Accounting versi 15. Di sini saya sudah menyiapkan data perusahaan milik Fauzan Company, yang di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli buku, baik secara retail maupun grosir. Dan perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 April 2011 oleh Mr. Fauzan Silalahi. Kita kembali pada Mayop. Dikarenakan untuk tutorial penginputan data pada perusahaan dagang sangat banyak, maka saya akan membagi video ini menjadi beberapa part. Untuk part pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginput data awal perusahaan, membuat akun, dan menginput data supplier dan customer. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita klik create, lalu next. Setelah itu kita masukkan nama perusahaan. Untuk nama perusahaannya di sini Fauzan Company. Karena di data tidak ada alamat atau semacamnya tentang perusahaan, jadi kita next saja. Lalu untuk tahun ini 2011. Untuk last month-nya itu Desember karena berakhir pada Desember, dan awal mulainya itu pada April. Lalu kita next lagi. Setelah itu pilih pilihan yang ketiga, lalu kita next. Setelah itu jika ingin mengubah tempat atau letak dari folder ini, maka bisa di change. Karena saya akan menetapkan di sini, jadi saya next saja. Setelah itu kita tunggu, lalu kita pilih yang comment center. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat akun setelah membuat data awal perusahaan. Membuat akun itu kita pilih account, setelah itu akun list. Nah, di sini sudah ada akun-akun yang tersedia dari Mayop. Tinggal kita mengganti atau juga bisa menambahkan lewat new. Dan perlu diperhatikan untuk general check account ini karena sudah ada checklistnya, jadi kita ganti saja karena ini juga bisa disebut sebagai kas. Kita pergi ke aset biar lebih gampang membagi-baginya. Kita edit atau klik 2 kali bisa. Di sini untuk akun kas itu account numbernya itu 1110. Namanya itu diganti kas. Nah, setelah itu kita oke. Dan di sini juga kita harus mengganti trade debtor ini, karena ini bisa disebut juga sebagai piutang dagang. Dan juga sudah ada checklistnya yang menghubungkan dengan akun-akun yang akan kita inputkan nanti pada penjualan. Kita ganti. Untuk akun numbernya itu 1120. Jadi itu setelah kas. Namanya itu piutang dagang. Kita oke. Nah, setelah itu tidak ada yang perlu diubah lagi. Jadi kita pertama-tama membuat header dulu. Header itu digunakan untuk sebagai kepala dari, misalkan itu ada aset lancar. Aset lancar itu berisikan kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan lain-lain. Dan di aset juga ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu berisi peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain. Nah, untuk headernya itu bisa dipilih yang header account. Lalu untuk aktiva lancar itu nomor akunnya itu 1100. Lalu kita oke. Setelah itu kita edit karena nama akunnya tidak bisa ditulis di awal, jadi kita edit lagi. Jadi aktiva lancar. Lalu kita oke. Nah, agar kas dan piutang menjadi bagian dari aktiva lancar, kita bisa pilih kas, lalu kita down. Maka kas sudah menjadi bagian dari aktiva lancar. Begitu pula dengan piutang dagang. Kita pilih lalu down. Nah, setelah itu, di sini untuk akun selanjutnya, kita bisa new. Lalu di sini untuk tipenya kita ganti menjadi other current asset karena aktiva lancar. Untuk akun selanjutnya itu adalah perlengkapan. Nah, setelah tipenya, di sini untuk akun numbernya itu setelah piutang itu ada perlengkapan dan akun numbernya 1130 urut. Lalu kita oke. Setelah itu kita edit. Ini namanya perlengkapan. Setelah itu kita oke lagi. Tambah akun lagi. Akun numbernya 1140. Melanjutkan yang sebelumnya. Lalu edit. Setelah itu untuk akun selanjutnya itu persediaan. Lalu di oke. Buat lagi 1150. Jangan lupa tipenya ya. Tipenya itu other current asset. Nah, yang ini juga other current asset, kita edit dulu. Karena ini termasuk aktiva lancar. Nah, yang ini kita edit nama akunnya menjadi iklan dibayar di muka. Nah, setelah itu oke.
Nah, untuk aktiva lancar, saya rasa cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat akun untuk aktiva tetap. Nah, karena untuk nomor akun aktiva tetap itu 1.200, maka ini untuk undeposit fund itu bisa kita ubah terlebih dahulu. Untuk nomor akunnya, ini misalkan kita ganti menjadi 1.210 aja. Ini akan menjadi bagian dari aktiva tetap. Setelah itu kita buat headernya. Kita klik new, lalu header account. Di sini nomor akunnya itu 1.200. Lalu ini kita edit dulu. Namanya aktiva tetap. Oke. Setelah itu undeposit ini kita down karena akan menjadi bagian dari aktiva tetap. Setelah itu kita buat lagi. Lalu kita ubah tipenya. Dan untuk aktiva tetap, tipenya itu fixed asset. Dan akun nomornya yang pertama itu ada peralatan. Peralatan itu melanjutkan sebelumnya akun nomornya jadi 1.220. Oke, kita edit nama akunnya jadi peralatan. Lalu oke. Selanjutnya kita new lagi. Jangan lupa tipenya jadi fixed asset. Lalu akun nomornya itu 1.230. Lalu kita ubah nama akunnya menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Kita singkat aja biar muat, karena kalau terlalu panjang itu biasanya tidak muat penyusutan. Lalu di OK. New lagi. Tipenya fixed asset. Akun nomornya 1.240. Lalu edit. Akun name-nya itu bangunan. Oke. New lagi. Tipenya fixed asset. Akun nomornya 1.250. Oke. Edit. Jadi akumulasi penyusutan bangunan. Lalu oke, setelah itu buat lagi fixed asset. Akun nomornya 1.260. Oke. Kita edit. Akun selanjutnya itu kendaraan. Lalu oke. Buat lagi tipenya fixed asset. Akun nomornya 1.270. Lalu edit. Nama akunnya akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu oke. Nah, untuk aktiva tetap sampai di sini aja akun-akunnya. Setelah itu kita pindah ke liability. Nah, untuk liability ini kita perlu mengedit trade creditor ini karena trade creditor adalah utang dagang. Kita klik 2 kali, ubah akun nomornya itu 2.110. Namanya itu utang dagang. Lalu oke. Nah, setelah itu kita buat headernya dulu. Headernya itu yang pertama untuk liability. Akun nomornya 2.100. 2.100 itu untuk kewajiban jangka pendek. Jangka itu kita singkat aja menjadi JK. Jangka pendek. Lalu oke. Setelah itu untuk kewajiban jangka pendek ada utang dagang, kita down dulu. Lalu juga ada utang gaji, kita new. Untuk akun tipenya itu untuk jangka pendek adalah other current liability. Akun nomornya 2.120 melanjutkan yang tadi. Edit. Utang gaji. Lalu oke. Setelah itu ada lagi utang bunga. Kita new lagi. Tipenya other current liability. Nomornya 2.130. Lalu kita oke. Edit. Jadi utang bunga. Lalu oke. Setelah itu untuk yang kedua itu kewajiban jangka panjang. Kita pilih header. Akun nomornya itu 2.200. Oke. Namanya kewajiban jangka panjang. Lalu oke. Untuk isinya itu ada utang bank. Untuk yang jangka panjang itu tipenya long term liability. Akun nomornya itu 2.210. Oke. Edit. Utang bank. Lalu oke. Nah, untuk liability cukup sampai di sini. Lalu kita pindah ke equity. Equity itu adalah modal. Nah, untuk equity itu tidak ada yang perlu diubah.
Jadi kita tambah baru untuk akun modal. Untuk akun nomornya itu 3110. Lalu oke, kita edit modal. Kita bisa modal Tuan Fauzan gitu. Lalu kita oke. Selanjutnya kita pindah ke income. Untuk income kita bisa merubah yang recollect menjadi beban angkut penjualan. Untuk account numbernya itu 4110. Lalu oke. Lalu kita tambah baru. Account numbernya itu 4120. Lanjutkan yang tadi. Oke, edit. Namanya penjualan. Atau bisa pendapatan penjualan, sama saja. Lalu kita oke. Selanjutnya 4130. Itu untuk akun retur penjualan. Lalu kita oke. Setelah itu kita pindah ke cost of sales. Itu di sini kita bisa mengganti ini menjadi diskon penjualan. Untuk account numbernya itu kita ganti menjadi 5110. Namanya diskon penjualan. Lalu oke, kita tambah baru. Account numbernya itu 5120. Oke, kita edit menjadi harga pokok penjualan. Lalu kita oke. Setelah itu kita pindah lagi ke expense. Di expense ini kita bisa mengganti diskon taken ini menjadi diskon pembelian. Untuk account numbernya itu kita ganti menjadi 6110. Namanya diskon pembelian. Lalu kita oke. Kita juga bisa mengganti fleet paid. Ini bisa diganti menjadi beban angkut pembelian. Untuk account numbernya itu 6120. Melanjutkan yang tadi. Namanya beban angkut pembelian. Lalu kita oke. Untuk akun selanjutnya itu ada retur pembelian. Kita new. Account numbernya 6130. Edit. Retur pembelian. Lalu oke. Untuk akun selanjutnya ada beban gaji. Account numbernya itu 640. Edit. Beban gaji. Oke. Kita buat lagi. Account numbernya 650. Edit. Ada beban iklan. Lalu kita oke. Kita buat baru lagi. Account numbernya 660. Lalu kita oke. Edit. Ada beban perlengkapan. Lalu oke. Buat baru. Account numbernya 670. Lalu oke. Edit. Namanya itu ada beban penyusutan peralatan. Lalu oke. Buat baru. Account numbernya 6180. Lalu oke. Edit. Di sini ada beban penyusutan bangunan. Lalu oke. Buat baru lagi. 6190. Edit. Namanya beban penyusutan kendaraan. Oke. Untuk expense sudah cukup sampai di sini. Kita ke all account. Di sini sudah terlihat akun-akun yang sudah kita buat tadi. Karena pada data tidak ada neracanya dan perusahaan ini baru berdiri, jadi kita bisa mengosongkan balance-nya untuk akun-akun ini. Kita close. Setelah itu kita akan menginput data customer dan supplier. Kita pergi ke cart file, lalu cart list. Nah, di sini ada menu customer dan juga supplier. Kita bisa pilih salah satu. Pertama-tama saya akan menginputkan data supplier terlebih dahulu dan kita klik new saja.
Nah, untuk namanya kita bisa mencocokkan pada data perusahaan. Di sini untuk suppliernya ada Togamas, Dian Ilmu, Gramedia, Sa Ilmu. Untuk supplier yang pertama saya akan menyebutkan Togamas terlebih dahulu. Namanya Togamas. Nah, lalu kita tap. Untuk card ID-nya itu kan di sini tidak ada, jadi kita skip dan langsung ke alamat. Untuk alamatnya itu Jalan Raya Dieng. Karena tidak ada informasi apa-apa lagi, kita langsung oke saja. Setelah itu, kita input supplier yang kedua, kita new. Untuk supplier yang kedua itu namanya Dian Ilmu. Kita tap, card ID-nya kosong, alamatnya itu di Jalan Wilis. Lalu kita oke. Supplier yang ketiga, ini namanya Gramedia. Dengan alamat Jalan Sudirman. Lalu kita oke. Dan supplier yang terakhir, itu Fasa Ilmu. Dan alamatnya Jalan Gunung Agung. Lalu kita oke. Nah, ini untuk data supplier, dan untuk data customer sama seperti supplier. Kita inputkan nama customernya. Untuk customer yang pertama itu ada Era Media. Lalu kita tap. Untuk alamatnya Jalan Atrium. Dan di sini juga untuk data customer tidak ada informasi apa-apa lagi. Lalu kita oke saja. Untuk customer yang kedua itu ada Sema Media. Kita tap. Alamatnya itu Jalan Trisakti. Lalu kita oke. Customer yang ketiga itu ada Hero Media. Alamatnya ada di Jalan Mustafa. Lalu kita oke. Dan customer yang terakhir itu ada Iqbal. Dan sepertinya Iqbal ini adalah perorangan, bukan sebuah company. Jadi, cara membedakannya untuk yang perorangan, kita input dulu nama customernya, Iqbal. Dan di sini, kita bisa menentukan perorangan atau company. Karena Iqbal ini sepertinya perorangan, jadi kita pilih yang individual. Lalu kita tap. Untuk alamatnya ada di Jalan Longkiram. Lalu kita oke. Nah, seperti ini data customernya. Kita close. Mungkin seperti itu dulu untuk video part pertama ini. Kita akan melanjutkan pada part kedua di video selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.